Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Umi Arinaku. Hari ini tak terasa sudah bulan puasa aja ya teman-teman. Bentar lagi lebaran. Dan sore ini aku waktunya buka toko. Nggak terasa ini udah hari ke-5 puasa ya teman-teman. Dan aku ngerasa baru kemarin lebarannya. Tapi nggak taunya udah bulan puasa aja nih. Teman-teman ada yang ngerasa gitu juga nggak sih? Kalau suamiku bilang, dia itu juga ngerasa cepet banget ya. Tapi alhamdulillah kita masih dipertemukan dan bisa ngerasain nikmatnya bulan suci Ramadan tahun 2003 ini ya teman-teman. Kita masih diberi nikmat kesehatan. Oh iya, gimana nih ngomong-ngomong tentang kesehatan, apa kabarnya nih teman-teman, teteh-teteh, abang-abang di sana. Semoga semua keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan tetap semangat. Di video kali ini mau membahas atau sharing sama teman-teman tentang toko sembako lagi ya teman-teman. Di sini biasanya salah satu kekurangan atau kelemahan warung sembako ini adalah keuntungannya yang relatif kecil. Jadi omset yang kita peroleh itu juga sedikit, maka keuntungan yang kita dapat pun sedikit. Oleh karena untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, yang harus meningkatkan omsetnya yaitu dengan cara memperbanyak barang. Yang laku biasanya di tempatku itu bensin ya teman-teman. Atau dengan cara contoh memperpanjang jam buka sehingga peluang transaksinya pun akan semakin bertambah. Jadi berapa sih waktu ideal atau waktu yang pas untuk buka warung seperti ini? Buka tutup warung itu bagusnya itu lebih awal atau lebih siang sih kalau menurut saya teman-teman. Buka warung itu harus lebih awal atau lebih pagi dari kompetitor. Menurut saya itu sangat efektif ya untuk meningkatkan transaksi di toko kita, dan menurut aku itu termasuk harus jika teman-teman di rumah ada suami ataupun anak, karena ada yang bisa diajak gantian kayak gitu ya teman-teman. Apalagi untuk warung pemula seperti saya ini yang harusnya bisa memanfaatkan peluang atau waktu gitu loh teman-teman. Karena kita kan ini kan lagi cari pelanggan. Karena kebanyakan ibu-ibu kan beraktivitasnya pagi hari ya teman-teman, dari subuh. Bahkan di sini di desaku itu ada yang menerapkan 24 jam. Jadinya pasti toko 24 jam itu pasti sering dicari sama banyak pelanggannya gitu loh teman-teman. Bahkan di desaku itu ada yang sekarang ini banyak orang yang tebang tebu ya teman-teman. Itu tuh berangkatnya pagi banget, dan orang-orang beliau itu sering beli bensin kayak gitu. Kalau teman-teman mau jadi pelanggan beliau ini ya bukanya harus sebelum subuh atau habis subuh itu langsung dibuka kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bukannya ada yang habis dari masjid, apalagi wiritan dulu dan lain-lain, itu positif nggak akan jadi langganan mereka ya teman-teman, karena mereka dituntut berangkat pagi. Tapi namanya rezeki itu udah ada yang ngatur ya teman-teman, jadi jangan takut. Dan juga kalau kita itu buka pagi, itu ibu-ibu itu kan pasti ada yang lagi bertugas, sabun cuci, dan sebagainya. Kalau di tempatku itu pasti sabun cuci ya teman-teman. Karena di sini mayoritas itu habis sahur langsung dicuci piringnya, langsung nyuci baju kayak gitu teman-teman. Jadi pagi jam 6 jam 7 itu udah beres semuanya. Kalau tempat teman-teman gimana nih? Nah, kalau kita buka lebih awal pasti pada datang ke warung kita ya teman-teman. Tapi dengan catatan yang beliau mau beli ini barangnya ada.
Jadi kita itu juga harus perhatiin juga ya teman-teman. Biasanya kompetitor atau pesaing kita itu pada bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa gitu. Kalau kompetitor biasanya bukanya itu jam 7, usahakan kita itu jam 6 ya teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Dan ini malamnya di tempatku itu ada Syafari Ramadan ya teman-teman. Dan suasananya seperti ini. Ini mau ambil takjil. Di sini ada mbak-mbak santri. Ini anakku. Ini lagi mau buka puasa ya teman-teman. Terkadang ada juga orang yang bilang, kok kamu itu kayaknya ketakutan keduluan banget sih. Ya memang harus seperti itu. Kalau kita pengen maju, jangan kita leha-leha, males-malesan, santai-santai. Kalau kompetitor yang lain juga rajin, bukannya pagi-pagi banget, gimana? Ya nggak apa-apa, jangan merasa gimana-gimana. Kita di sini kan sama-sama cari rezeki. Lagian aku percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur kok. Udah ada takarannya masing-masing. Yang paling penting kita itu konsisten ya teman-teman. Misal biasanya buka jam 6, tutup jam 10, ya biasakan aja seperti itu. Terus jangan dirubah-rubah. Jadi kalau sudah konsisten nanti pelanggan juga tahu gitu kalau warung kita itu buka jam sekian dan tutup jam sekian. Dan tutup warung pun sama ya teman-teman, kalau bisa lebih akhir dari pesaing yang ada. Kalau bagi saya pribadi tutup jam 10 itu udah cukup ya, maksimal ya, karena ini bulan puasa terkadang aku juga nyampe jam 11 karena jam 11 itu udah sepi ya. Tapi kalau di masjid atau di musola jam segitu masih banyak orang kalau di desaku. Tapi balik lagi disesuaikan aja sama kondisi lingkungan masing-masing, karena mungkin yang posisi warungnya di pelosok jam 8 udah sepi gitu ya. Ada juga yang mungkin jam 10, jam 11 itu masih rame. Jadi gitu ya teman-teman, balik lagi disesuaikan dengan kondisi di tempat teman-teman. Untuk teman-teman yang udah menonton video aku ataupun yang belum menonton, salam kenal, dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video-video aku. Untuk teman-teman yang lagi ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat, kita masih sama-sama pejuang ya teman-teman. Dan di sini juga ada penilaiannya ya teman-teman, karena ini dilombain sekecamatan atau sekabupaten gitu loh teman-teman. Dan ini anggota mau tampil ya teman-teman, mau menyanyikan lagu Indonesia Raya.
video kita Mbak. Dan ini yang nyanyi sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya mau akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video-video aku. Kok sing mburi rumah aku ndek cowili cilik to. Sing mburi kok cowili cilik. Kita dapat melaksanakan rutinan yaitu Syawal Ramadan putaran yang kedua yang bertempat di kampung dari sakit khusus yang bersangkutan dalam